Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Bu Krista. Hari ini saya melakukan pendampingan kepada salah satu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Maluku Tenggara di pendampingan individu kedua. Silakan Ibu untuk perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Salam dan bahagia. Saya calon guru penggerak angkatan 10 atas nama Martina Mayabun di SMP Negeri 13 Pekecil. Oke, bersama Ibu Martina Mayabun dari SMP Negeri 13 Pekecil. Nah, pada pendampingan individu kedua kali ini kita akan melakukan refleksi terkait dengan kondisi lingkungan sekolah Ibu, kemudian dengan umpan balik dari rekan sejawat, peserta didik dan juga dari kepala sekolah. Dan yang satu lagi tidak kalah penting terkait dengan perencanaan untuk melakukan pembentukan komunitas praktisi di sekolah. Nah, oke, Bapak dan Ibu, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, saya mau mendengarkan nih sejauh ini menurut Ibu bagaimana kontribusi lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat terkait dengan dukungan ke Ibu sendiri selama ini untuk mengikuti pendidikan guru. Baik. Saya sendiri, Ibu Martina Mayabun sebagai guru penggerak, merasakan lingkungan di SMP Negeri 13 yang sungguh-sungguh mendukung saya untuk mengikuti diklat calon guru penggerak. Saya bisa dapatkan itu dari Bapak Kepala Sekolah sendiri yang mendukung saya. Pertama, betapa sibuknya saya di gereja, tetapi karena Kepala Sekolah saya adalah wakil ketua dewan, maka dia lalu menjalankan tugas gereja dan saya menggantikan saya sementara waktu itu tugas gereja, dan saya serius untuk melaksanakan tugas calon guru penggerak dengan tugasnya yang begitu banyak, tetapi saya merasa ringan karena Kepala Sekolah sebagai wakil ketua dewan menjalankan tugas itu, sehingga saya serius untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Dan untuk teman-teman dalam komunitas SMP Negeri 13 Pekecil ini, mereka semua mendukung, baik dalam proses kediklatannya. Dalam hal ini saya belum memahami banyak tentang Canva edukasi, bagaimana membuat PPT yang baik, membuat PowerPoint yang baik dan menarik sebagai langkah untuk berinovasi. Jadi saya belajar dari mereka. Jadi banyak beberapa guru di sini yang memang cukup jago untuk di bidang IT, sehingga saya meminta bantuan mereka. Jadi kami berkolaborasi untuk bisa menciptakan konten-konten baru sehingga saya bisa merespon dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan demikian maka sesuai penilaian dari guru-guru, mereka mengevaluasi saya soal pembelajaran. Ternyata apa yang saya lakukan setelah saya menjadi calon guru penggerak itu lebih menarik ketimbang saya yang lalu seperti guru biasa saja. Jadi model-model pembelajaran terbaru yang saya aplikasi dengan membuat perangkatnya dengan model berdiferensiasi, dan anak-anak sungguh merasa nyaman, merasa bersukacita, merasa gembira ketika mengikuti proses pembelajaran dilakukan. Jadi guru-guru dalam hal ini mereka selalu membelajarkan saya, mereka bisa menjadi guru bagi saya, tetapi juga bisa menjadi teman yang saling membantu baik dalam perancangan maupun dalam pelaksanaan. Sehingga saya merasa bahwa komunitas di sekolah ini sungguh mendukung saya. Begitupun komunitas masyarakat, mereka mendukung saya. Jadi ketika saya menjalankan tugas negara dalam bentuk kedekatan ini, mereka justru membantu saya dalam tugas-tugas kemasyarakatan. Karena saya juga punya tugas dalam kemasyarakatan, terutama dalam mempersiapkan bantuan menjadi desa wisata. Tetapi masyarakat sungguh mendukung saya, di mana tugas-tugas saya itu diambil alih, sehingga saya lalu memfokuskan pelatihan sebagai seorang calon. Dan nilai-nilai yang saya terapkan di sekolah ini ada sekian nilai untuk calon guru penggerak. Saya sudah merealisasikan hampir semua nilai. Ya. Setelah nilai kemandirian, saya belajar sendiri untuk memahami konsep-konsep Canva edukasi dan mempelajari modul-modul dari modul 1 sampai modul 4. Itu saya sudah belajar secara mandiri, dan ilmu-ilmu yang sungguh luar biasa yang belum pernah saya dapatkan selama masa perkuliahan. Saya belum pernah dapatkan pada masa menjadi calon guru. Jadi secara mandiri saya belajar dan saya bisa menjawab semua pertanyaan yang lebih baik. Kemudian kolaboratif. Saya yang lemah dalam bidang IT, saya sudah belajar dari mereka. Tapi juga saya berkolaborasi untuk membuka diri untuk menerima tujuan-tujuan mereka, observasi mereka tentang apa yang saya lakukan yang masih kurang. Mereka langsung mengatakan bahwa saya harus begini, saya begini. Jadi apa yang mereka lebih, saya belajar dari mereka. Kita saling terbuka untuk membantu.
Kemudian dalam inovasi, saya sudah menciptakan sebuah konten baru, konten yang bersederhana dari baik dari Canva edukasi maupun Film Master. Saya sudah berusaha untuk itu. Saya merasa bahwa itu inovasi terbaru bagi saya sendiri. Dan tetapi bukan bagi saya sendiri, dan bagi sekolah juga mereka tahu bahwa apa yang saya buat itu mahal. Jadi mereka juga. Kemarin saya belajar mengajar dengan satu model pembelajaran namanya Educator, di mana semua siswa di dalamnya itu semua berhak menjawab. Jadi waktu mereka presentasi semua berhak menjawab, dan karena itu dalam bentuk open study, open class atau lesson study, jadi mereka beberapa guru yang masuk sebagai observer, kemudian observasi dan mereka dalam pembelajaran dan bisa dilakukan oleh teman-teman itu. Jadi itu tugas kolaborasi kami untuk bisa sama-sama. Jadi anak-anak sudah mulai merasa nyaman dalam pembelajaran. Jadi saya yang nada selalu tinggi sudah diberhentikan nadanya. Dulu saya keseringan marah karena keadaan kelas yang rasanya tidak nyaman. Saya sudah mengikuti apa yang mereka mau. Jadi saya sudah mengakomodir apapun yang mereka mau, baik cara belajarnya, cara mengkonsep masalah mereka, apa semua saya coba untuk supaya demikian saya mengajar mereka. Supaya tuntunan yang saya lakukan itu tuntunan yang membuat mereka Secara tidak langsung nilai sudah dijalankan nih. sudah jalan. Nilai mulai dari nilai kemandirian, kolaborasi, inovasi sudah coba diterapkan dalam kerja sudah. Menurut teman-teman guru dan teman-teman kita ini tidak bagus. Kita saling belajar lagi, kemudian masuk ke dalam visi kontrak. Visi yang saya ambil dan sudah saya susun dalam saya punya visinya adalah terwujudnya komunitas sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah yang mengapa saya lalu menganggap itu, karena saya adalah guru agama Katolik dan saya merasa bahwa ketika imannya ditingkatkan, sikap berimannya ditingkatkan, maka itu berarti bahwa semua yang baik sudah terjadi di dalam sekolah itu. Karena beriman itu tentang doa dan karya. Nah, karya itu karya yang penuh kasih. Nah, itu berarti bahwa semua yang ada di dalam itu sudah bisa tercover, baik secara pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya sudah ada di dalam visi yang saya rangkai. Dan mudah-mudahan ketika visi ini dirangkaikan dengan visi sekolah, mudah-mudahan dia bisa nyambung. Ya, benar sekali. Itu demikian kita bisa laksanakan itu di sekolah. Kalau memang itu bisa nyambung, kita sambung dan kita buat visi yang sudah ada itu kita revisi kembali supaya dia menjadi lebih baik. Supaya demikian dalam tahun pelajaran yang baru kita sudah melaksanakan. Itu yang menyangkut visi saya. Baik. Kemudian terkait dengan modul 1.1, kemudian 1.2 dan 1.3 yang kita pelajari, kira-kira apakah ada hal yang paling berkesan atau paling bermakna dari isi modul itu yang Ibu coba lakukan di dalam edukasi? Yang saya merasa bahwa sangat bermakna itu menghamba, kata menghamba. Karena untuk menjadi hamba itu susah. Pada mulanya saya berpikir negatif soal hamba. Kalau kita menghamba berarti kita ikuti apa yang siswa mau. Pokoknya semua kita ikut. Pokoknya siswa mau buat apa kita ikut semuanya. Lalu apalagi yang kita belajar harus sesuai dengan apa ini kodrat alam lah, kodrat zaman, itu menurut saya hal baru semuanya. Lalu kita mau bisa kita guru itu seperti seorang petani, ya, yang harus menumbuhkan ini supaya jadi bagus. Setiap anak itu punya cara tumbuhnya masing-masing. Lalu kita ini menjadi hamba yang perlu belas kasih untuk membantu mereka, menuntun mereka supaya mereka mencapai apa yang mereka harapkan. Bukan soal mendapatkan nilai saja, tapi mencapai kebaikan. Untuk mencapai kebaikan saya secara pribadi perlu mencapai itu. Dan ketika menjadi calon guru penggerak dan belajar materi untuk bisa menghamba kepada peserta didik dengan mengakomodir semua potensi, kemampuan dan apa semuanya yang ada kepada mereka, saya merasa bahwa itu hal baru yang saya baru temukan. Jadi saya bukan menjadi hamba, tapi saya raja. Dulu saya raja karena apa yang saya mau harus ikut. Ya. Kalau sekarang tidak. Jadi sekarang itu kita belajar dia apa yang kita punya cara belajar seperti apa kita harus ikut. Lalu kita harus mempelajari bahwa mereka itu seperti apa, potensi apa, kekurangan mereka apa, supaya demikian kita bisa dapat
mempelajarkan apa yang menjadi materi pelajaran itu mereka bisa terima. Sejauh saya buat dalam keseragaman belum tentu semua tidak dapat. Dan bahkan mereka tidak capai bahagia karena saya setiap hari Memaksakan. dan saya memaksakan apa yang saya tahu kepada mereka. Akhirnya lalu mereka merasa tertekan. Ya jadi anggap saja saya mengajar dulu seperti yang kolonial. Belanda, jadi saya memaksakan apa yang saya tahu kepada mereka. Padahal dunia ini terbuka dan banyak konten-konten yang mereka bisa bacakan, informasi yang mereka dapatkan dari internet. Tapi saya center. Tapi sekarang sudah berubah nih. Sudah berubah jadi student center. Jadi mereka menjadi pusat perbelanjaan. Jadi saya anggap saja saya fasilitator. Saya mengarahkan mereka sampai saya. Tapi tidak langsung supaya harus begini. Jadi Ya. lalu ceramah-ceramah yang dulu memang ada yang sudah ceramah tapi saya mengurangi ceramahnya supaya mereka menemukan sendiri. Itu yang saya dapatkan secara baru. Jadi dulunya yang saya suka transfer yang belajar semua saya menghadap dengan itu sudah sekarang sudah harus belajar memahami mereka sama sekali. Supaya demikian apa yang saya Satu lagi Ibu, tentunya apa yang sudah Ibu dapatkan, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, pasti sebagai seorang guru tidak ingin hanya saya sendiri yang tahu, tapi pasti ingin membagikan semua konsep yang sudah dipelajari dan bisa membagikan itu ke rekan-rekan pendidik juga yang ada di sekolah. Nah selama ini untuk Ibu sendiri bagaimana? Apakah sudah mulai membangun komunitas praktisinya atau masih ada pada tahap ancang-ancang mau membangun atau seperti apa itu? Baik, selama ini saya secara pribadi saya berefleksi bahwa saya sudah membangun komunitas. Sejauh komunitas ini bahkan baru dibangun 2 tahun lalu. Tapi selama ini saya sudah masuk. Cuma karena saya punya kekurangan belum masuk ke PMM, karena di dalamnya itu baru kita bisa membangun komunitas ini masuk di platform Merdeka Mengajar. Jadi saya sudah masuk. Nah di sana baru saya belajar hal lebih banyak lagi dan sekarang ini kita berbagi. Ya teman-teman yang lain berbagi kepada saya berbagi kepada mereka. Dan bahkan mereka ancam-ancam supaya kalau saya selesai menamatkan di calon guru penggerak, saya dianggap penggerak dalam komunitas. Jadi banyak hal saya sudah berbagi termasuk pembelajaran dari organisasi, model-model pembelajaran yang saya tahu. Karena kami dulu SMP 1 itu selalu open class dan berbagai model kami sudah laksanakan di dalam kelas. Saya sudah berbagi kepada teman-teman dan beberapa sekali. Jadi akan terus dibagi biar tidak. Jadi kami rencanakan itu setelah masuk di bulan ini kami akan berbincang. Oh begitu. Dan webinar-webinarnya tentang kearifan lokal. Jadi saya akan menjadi narasumber untuk komunitas belajar sendiri. Saya sudah masuk untuk bergerak bersama supaya komunitas ini. Karena komunitas kami ini saya boleh katakan bahwa kami punya komunitas itu ada co-pilot ID belajar ada, terus ada PP ada guru penggerak ada, terus ada banyak guru yang ada juga sekarang kita menjadi fasilitator melalui media. Lalu ada banyak guru yang punya kemampuan lebih sehingga kita berkolaborasi dan komunitas kita akan hidup. Berarti memang betul-betul punya aset yang sangat memadai di sekolah. Tinggal bagaimana kita memperdayakan aset-aset yang ada supaya bersama-sama bergerak tangan memajukan SMP Negeri 13 Lekeci. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang diberikan untuk kita melakukan pelatihan yang kedua. Mungkin ada saran atau ada kata-kata penutup kepada rekan-rekan yang ada sementara menonton. Kira-kira saran apa yang ingin disampaikan terkait dengan proses belajar yang selama ini sudah dilalui atau terkait dengan komunitas praktisi yang sudah dibangun? Silahkan. Baik, jadi teman-teman guru di seluruh Indonesia, bahkan terlebih dari itu yang ada di Provinsi Maluku dan lebih lagi di Maluku Tenggara, datang, ayo segera mendaftar untuk jadi calon guru penggerak. Karena menjadi guru penggerak bukan guru yang biasa-biasa, tetapi guru yang luar biasa. Karena kita akan bergerak
dan akan menggerakkan semua komunitas yang ada di Maluku Tenggara ini sehingga kita akan mencapai tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Dari Let Puan kami mengakhiri pertemuan untuk pendampingan individu kedua. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, Dan menggerakkan.